يتضمن ثلاثة أمور. الأول الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختتنين. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا. متفق عليه. وأجمع المسلمون على ثبوته، وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجازيهم به على ما كلفهم به على ألسنة رسله. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. طيب. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan dalam syarahnya di sini bahwa beriman dengan hari akhir. Ya ikhwan, kenapa dinamakan hari akhir? Sebab hari di dalam Islam itu ada siang dan malam. Nanti di akhir hari dunia itu matahari akan dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena matahari hilang, berarti tidak ada lagi siang. Karena tidak ada lagi siang, maka itulah hari terakhir dunia. Maka dinamakan Yaumul Akhir. Beriman dengan hari akhir karena ada kehidupan setelah kehidupan dunia itu, yaitu hari akhirat. Yatadammanu thalathatu umur, terkandung di dalamnya tiga hal yang harus diimani. Yang pertama, beriman dengan hari kebangkitan. Yang dimaksud dengan kebangkitan yaitu Allah Azza wa Jalla menghidupkan al-mauta, yakni orang-orang yang ada di kuburan, ya alam kubur, ketika ditiup sangkakala yang kedua. Di sini menunjukkan bahwa tiupan sangkakala menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada dua. Yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama itu adalah kehancuran alam semesta. Kehancuran alam semesta. Mati semuanya. Manusia saat itu mati semua. Ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil. Semuanya mati, hatta malakul maut, hatta Jibril, hatta malaikat maut, malaikat Jibril, malaikat Israfil yang meniup sangkakala itu juga akan dimatikan oleh Allah. Mikail juga, semuanya dimatikan. Ya, itulah tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dia. Tiupan sangkakala yang kedua adalah manusia hidup lagi. Maksudnya dibangkitkan dari alam kubur dikumpulkan di padang mahsyar. Maka ada apa di situ? Yaqumun nasu li rabbil alamin. Manusia berdiri menghadap Rabbul Alamin di padang mahsyar. Dalam keadaan apa? Hufat, tidak memakai sandal. Ya ikhwan, sandal yang kita pakai ke masjid ini dan juga sepatu itu kita nggak pakai. Mari kita ingat-ingat ini. Jadi kita nggak bawa harta, sandal aja nggak bawa. Begitu pula aurat, tidak memakai baju. Jadi orang dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak membawa baju,
wala sarung, wala kaos oblong. Tidak pakai itu semuanya. Tidak ada, telanjang. Ya ini harta semua nggak dibawa. Jadi apa yang dibawa ya kawan? Amal, amal saleh dan az-dzunub, dosa-dosa, itu yang dibawa. Mari kita cek diri kita masing-masing. Bagaimana amal kita di dunia ini untuk menghadapi hari kebangkitan itu. Harta nggak akan kita bawa, kita tinggalkan. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Sebagaimana kami mulai penciptaan manusia, demikianlah kami ulangi lagi. Wa'dan 'alaina, janji dari kami. Inna kunna fa'ilin, sungguh kami akan melakukan itu. Mengimani hari kebangkitan itu berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Ijma' itu artinya kesepakatan kaum muslimin, para ulama. Kesepakatan para ulama ya berdasarkan Al-Quran dan hadis, itu namanya apa? Ijma'. Penting kita memahami ijma'. Kenapa ya kawan? Agar supaya kita bisa tahu membedakan mana yang disepakati, mana yang diperselisihkan. Jangan sampai kita mengatakan bahwa ini ijma' misalnya, ternyata ini masalah khilafiyah. Dan jangan mengatakan bahwa ini masalah khilafiyah padahal adalah ijma'. Dalil Quran, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian sungguh kalian setelah itu akan semuanya jadi mayat. Kita semua ini akan mati. Ya, di dunia ini memang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk kekal. Kita akan mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sungguh kalian pada hari kiamat, hari kebangkitan, kalian akan dibangkitkan dari alam kubur ke alam akhirat, yaitu di padang mahsyar. Disebutkan dalam hadis, Allah Azza wa Jalla menciptakan kembali manusia dari mana? Dari ajabudz dzanab, tulang ekor. Jadi setiap kita ini punya tulang ekor. Ada gennya itu yang akan Allah ciptakan dari situ. Walaupun manusia itu hancur lebur di kuburan, tapi masih ada gen namanya tulang ekor. Dari situ Allah akan ciptakan lagi manusia. Dalil hadis, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan 'uratan ghurla." Wa fi riwayah buhma. Muttafaqun alaih. Bahwa manusia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai sandal. Tidak, ini aurah itu tidak disunat. Ghurla, tidak apa dalam keadaan aurah tidak pakai baju telanjang. Ghurla tidak disunat. Buhma tidak memakai atribut jabatan sama sekali. Pangkat sama sekali nggak dipakai. Mahkota, raja, ratu, semuanya tidak dipakai. Semuanya telanjang, tidak pakai sandal. Nasallahu salamat al-afiyah. Kemudian ijma', bahwa para ulama ijma' sepakat tentang adanya hari kebangkitan. Hal ini juga karena ada hikmah di balik itu semua. Di antara hikmahnya adalah Allah Azza wa Jalla menjadikan hari kebangkitan itu sebagai hari pembalasan amal yang dilakukan oleh manusia di dunia. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah kalian menyangka, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka bahwa kalian diciptakan oleh Allah, kami menciptakan kalian sia-sia, yakni tidak diperintah, tidak dilarang? Ada perintah, ada larangan di dunia ini. Kita diciptakan untuk beramal.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, itu yang paling ikhlas, yang paling sesuai dengan sunnah. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami pada hari kebangkitan. Kalian akan dikembalikan kepada kami untuk diapain? Untuk dibalas, syurga atau neraka. Nasallahu salamat al-afiyah. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman kepada nabinya, innal ladzi farada 'alaika al-Qur'an la radtuka ila ma'ad. Sesungguhnya yang mewajibkan engkau wahai Nabi untuk mengamalkan Al-Qur'an ini, Allah yang akan mengembalikan engkau ke hari kebangkitan. Ya, itu siapa sekalian, untuk dibalas atas setiap amalnya. Taib, yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-thani, al-iman bil hisab wal jazaa'i, yuhasabu al-'abdu ala amalihi wa yujaza 'alayhi, wa qad dalla 'ala dhalika al-kitab was sunnah wa ijma'ul muslimin. Qala Allah Ta'ala, inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. وقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيؤتى كتاب حسناته فيؤتى كتاب حسناته فيؤتى كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادي بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بحسنة فعملها وكتبه الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وأن من هم بسيئة فعملها كتبه الله سيئة واحدة. وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال وهو مقتضى الحكمة فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا به والعمل بما يجب العمل به منه وأوجب قتال المعاهدين له وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم. فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب الحكيم عنه. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. Barakallahu fik. Yang kedua yang harus diimani yang berkaitan dengan hari kebangkitan, hari akhir, yaitu kita mengimani bahwa di hari itu ada hisab dan ada balasan. Yang dimaksud dengan hisab ya ikhwan, itu dijelaskan dalam hadis. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. In salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Sahahahu Al-Albani. Artinya yang pertama kali dihisab, yakni ditanya setiap orang pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya bagus, yakni diterima oleh Allah karena terpenuhi syarat sahnya dan rukunnya dan kewajibannya.
apalagi terpenuhi kesempurnaan sunnahnya. Maka amal yang lain bagus, diterima. Jadi yang menjadi ukuran diterima dan tidak amalan seorang hamba adalah apa? Salat ya kawan, salat. Kemudian wa in fasada, jika salatnya rusak, maka rusak seluruh amalnya. Mari kita perhatikan salat ini ya kawan. Jangan ditunda-tunda lagi, sudah kita perbaiki mulai sekarang. Iya. Dan yang pertama kali dihukum, awal ma yuqdha yaumal qiyamati fid dima, yang pertama kali dihukum, diputuskan di pengadilan di akhirat itu masalah darah. Ini pembunuhan, masalah pembunuhan itu akan ditentukan, diputuskan pertama kali oleh Allah Jalla wa Ala. Di sini menunjukkan bahwa apalagi disebutkan dalam hadis bahwa la tazul qadam 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali ditanya 4 hal. Apa saja? Minha, di antaranya yang berkaitan dengan ini, wa an ilmihi madza 'amila bih. Tentang ilmunya. Ilmu ini Quran Sunnah. Apa yang diamalkan? Ya Allah, itu ya akhwat. Apalagi yang Allah hisab, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh-sungguh kalian pada hari itu akan ditanya tentang apa? Semua kenikmatan, hatta teh ni'na. Bismillah. Jazakallah khair ya Mas Pur. Hatta teh ini ditanya oleh Allah. Air putih, kurma, itu semua akan ditanya. Apalagi yang lebih mahal daripada itu. Apalagi yang ditanya oleh Allah, an umrihi fima afnah, umurnya untuk apa dihabiskan. Wa an syababi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan. Wa an malihi min aina iktasabahu fima anfaqah, dan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana kau dapatkan itu dan kau belanjakan untuk apa. Ya Allah, semoga Allah ampuni kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, nanti akan dibacakan nanti hadisnya. Dan al-jaza, balasan. Balasan berupa apa? Ganjaran. Dan ganjaran itu ada nilainya, ada angkanya. Mari kita baca ini. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kami semua manusia akan kembali, dan kepada kami hisab untuk mereka. Ini kami akan menghisab mereka. Iya. Kemudian tentang balasan. Jadi balasan ganjaran itu ada hitungannya. Dikalikan 10, 700 sampai 1 juta, sampai tidak terhitung lagi kelipatannya. Di sini dibawakan dalil yang 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang berbuat amal saleh dikalikan berapa? 10. Wa man jaa bis sayyi'ah, barang siapa yang berbuat dosa di dunia, 1 dosa dikalikan 1. Tidak dikalikan 10 tapi dikalikan berapa? 1. Fala yujza illa mithlaha, tidak akan dibalas kecuali semisal. Dan mereka tidak akan didolimi. Maksudnya apa? Apa? Siapa yang tahu? Jadi semuanya maktub, tercatat. Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, yakni kitab catatan amalmu sendiri. Di situ ada sholat maghrib di masjid apa sini, Imam Syafi'i, geria mengaji, senggreng, ada situ catatannya. Ada sholat sunnah, kan amal sholat semua dicatat kali 10, masing-masing amal kali 10.
Terus pengajian ini ibadah ya kawan. Ngaji ini ibadah. Mengapa? Karena ada perintah. Karena ada perintah. Mana dalilnya Quran? Iqra. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha menciptakan. Mana dalilnya? Selain itu, uqur rabbi zidni ilma. Dan ucapkanlah nama olehmu wahai Nabi, wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmuku. Di sini menunjukkan bahwa orang kalau cari ilmu jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa, minta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin tuh kan saya ikut daurah. Ya, kita kan lama sudah nggak ngaji sama masyayikh. Itu saya merasakan kok cepat sekali nih koreknya baca. Lebih cepat dari antum. Cepat sekali udah. Ilmu usul fiqh lagi. Usul fiqh sama akidah. Saya doa sama Allah, ya Allah, mudahkan ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu ya Allah. Wih, tidak lama setelah itu mudah untuk menyerap. Nah, di sini ini pengalaman bahwasanya dalam segala hal jangan lupa kita itu berdoa ya. Allah berdoa. Begitu pula dalam cari ilmu. Antum minta sama Allah ilmu sama Allah. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pemahaman. Dulu kita waktu kecil di madrasah itu di kampung itu kalau berdoa ya Pak, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu betul itu. Sahih itu. Ya Allah, ya Rabb, tambahkanlah aku ilmuku dan tambahkanlah aku dan berilah aku pemahaman. Langsung celeng gitu ya kawan. Enak sawah ya bener. Subhanallah. Ya. Mana dalil bahwasanya ada amal soleh yang dikalikan 700? Siapa yang nggak tahu surat itu loh, Al-Baqarah, tentang keutamaan sedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam ketaatan kepada Allah seperti menanam satu biji tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai tumbuh 100 biji. Jadi berapa? 700. Allah yudha'ifu liman yasha'. Allah akan lipat gandakan lebih dari 700 bagi yang Allah kehendaki. Mana dalilnya lebih dari 700? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man dakhala as-suq thumma yaqul la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahu alfu hasanah wa muhiyat anhu alfu sayyi'ah wa rufi'a lahu alfu darajah wa banallahu lahu baitan fil jannah. Ini hadis sahih. Artinya barang siapa yang masuk pasar atau mall, karena mall itu pasar cuma rodok bersih ya, gak mampu kok ini pasar tradisional itu. Ya Allah, ya pasar tradisional itu kalau masuk situ keluar itu wah sudah bau ikan sudah. Allah musta'an. Kalau mall dah ya muskilah. Harusnya tradisional itu kayak mall semuanya. Insya Allah. Nah, barang siapa yang masuk pasar atau mall, kemudian dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa ala kulli syai'in qadir, maka dia akan mendapatkan 1 juta pahala. 1 juta. Alfu 1 juta. Kemudian 1 juta dosanya diampuni. Kemudian ditinggikan derajatnya 1 juta. Dan dia diberi oleh Allah, dibangunkan untuknya 1 rumah di surga. Masya Allah. Saya mau tanya antum, siapa di antara antum yang tiap hari ke pasar? Coba baca itu.
maka antum akan dibangunkan 365 rumah. 360 dalam setahun maksudnya. Setahun kan 365 hari. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Wallah, di zaman sekarang ini kalau misalnya ada orang bilang, siapa yang pergi ke pasar, tak kasih satu rumah di perumahan situ. Wah, penuh pasar itu ya, iya kan? Ini yang memberitahu Rasulullah. Dan rumah di surga, Rasulullah SAW, rumah di surga itu terbuat dari emas, perak, dan lu'lu' mujawwaf, mutiara yang bulat. Dari rumah itu, di sana ada yang bulat kayak mutiara. Itu temboknya. Jadi indah sekali. Jadi bagi yang tidak punya rumah di dunia, sabarlah. Yang masih ngontrak atau yang masih ngekos, ya, atau masih ikut mertua, maka sabarlah sampai Allah beri kemudahan. Jika memang sampai mati bersama mertua indah, maksudnya di rumah mertua, ya, ya sudah apa-apa, nanti di surga dapat rumah, ya kan? Amin ya rabbal alamin. Allahumma la 'aish illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di mana? Di akhirat. Itu Nabi mengucapkan karena apa? Nabi melihat waktu menggali parit Khandaq, itu ditampakkan oleh Allah kekayaan Romawi dan Persia, yang itu dijanjikan oleh Allah akan dikuasai oleh umat Islam. Ketika Nabi melihat itu indahnya kekayaan Romawi dan Persia, maka Nabi mengucapkan doa ini, Allahumma la 'aish illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat. Jadi jangan apa ya? Jangan sedih jika harga rumah tambah mahal tiap tahun sehingga sulit untuk beli rumah. Iya kan? Harga rumah tiap tahun tambah naik ya kan? Maka ingatlah hadis ini, bahwa di surga ada dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla rumah tiap hari. Kalau antum baca ini ke pasar, setiap hari dapat satu rumah. Bayangkan setahun berapa itu? 365 rumah. Itu setahun. Kalau kali 10 tahun, ya kalikan dewe berapa sudah? Ya, itu ya. Enggak bingung ya, di surga enggak ada orang bingung. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, perhatikan ini ya. Jadi setelah ini bagus sekali Syekh Ibnu Utsaimin menerangkan makna balasan itu, pahala itu berupa angka-angka. Ada angkanya, ditimbang itu. Kalau dalam hadis itu dalam bentuk lembaran-lembaran itu, dan tercatat di situ pahalanya, dan itu ditimbang. Allah Ta'ala berfirman, wa nad'ul mawazin al-qisṭah, kami letakkan timbangan-timbangan yang adil liyaumil qiyamah, pada hari kiamat, maka fala tudlamu nafsun syai'an, kalian tidak akan didolimi sedikit pun. Maksudnya apa? Bahwa ditimbang itu ya amalmu, wahai muslim, amalmu wahai muslim. Kalau kafir nggak ada pahalanya, kafir apanya yang mau ditimbang? Nggak ada pahala dia, nol pahalanya. Wa ja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan amalnya seperti debu yang berterbangan. Wa in kana mithqala habatin min khardal, apabila amalnya itu seberat biji sawi, ya Allah, kecilnya biji sawi itu. Saya pernah beli biji sawi di Batu itu, satu biji itu kecilnya, hitam kecil gitu ya kan, hitam kecil. Di sini ada kan, antum ahli sawah pasti tahu lah biji sawi. Coba tanya sama penjual sayuran itu, Pak, mana biji sawi? Ya Allah, kecilnya, kecil banget ya kawan. Apabila ada orang amalnya seberat biji sawi,
kami akan datangkan pahalanya. Begitulah dosa. Dosa-dosa walaupun sebesar biji sawi itu akan dihadirkan oleh Allah. Wa kafa bina hasib. Kami yang cukup untuk menghitungnya dengan cepat, ya. Kemudian jemaah sekalian, bukan hanya kalau ini hadis tentang hisab. Bahwa hisab itu pertanyaan. Ini bagaimana Nabi mengisahkan tentang orang mukmin yang dihisab. Sesungguhnya Allah mendekatkan orang mukmin. Kemudian Allah Azza wa Jalla meletakkan tutupan. Dia ditutupi begini, tidak ditampakkan, tidak akan dihinakan di depan orang banyak. Ditutupi oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah kamu tahu dosamu ini? Apakah kamu tahu dosamu yang ini lagi? Maka hamba itu mengatakan, "Na'am ya Rabb." Iya ya Rabb. Sehingga dia mengakui kesalahannya. Setelah itu dia merasa, waduh, ini akan binasa. Maka Allah berfirman, "Aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia, dan hari ini aku ampuni kamu." Masya Allah. Ini pada hari itu dimaafkan oleh Allah dosa-dosanya. Di dunia ditutupi. Inilah yang dimaksud dengan istighfar. Seorang kalau mengucapkan astaghfirullah, maka dia minta kepada Allah dua hal. Yang pertama, minta ditutupi dosanya di dunia. Yang kedua apa? Agar dimaafkan dosa itu di akhirat, tidak dihukum oleh Allah. Itulah makna istighfar. Kemudian maka diberilah kitab kebaikannya, kitab pahalanya. Di situ ada 2 kalimat syahadat. Di situ ada salat. Di situ ada pahala zakat, sedekah, infak. Ada pahala umrah atau puasa Ramadan, haji, umrah, tilawatul Quran, doa, istighfar, taubat, zikrullah, dan lain-lain yang wajib dan sunnah. Adapun orang kafir dan munafik, mereka dipanggil dengan suara yang terdengar oleh mereka semua, bahwa mereka itu adalah pendusta, mendustakan Allah Rabb mereka. Maka laknat Allah bagi orang yang dhalim. Ini adalah hisab yang ringan. Ini namanya 'ard. Kata ulama, 'ard, yaitu Allah menyampaikan kepada dia dosa-dosanya. Setelah itu diampuni oleh Allah. Itu namanya 'ard. Faman husib, kata Rasulullah, udzib. Barang siapa yang dihisab, yakni ditanya dengan detail, maka dia akan disiksa. Berarti ada 2 macam hisab. Ada hisab yang ringan, ada hisab yang berat. Yang ringan ya seperti ini, al-ard. Jadi Allah menampakkan pada dia dosa-dosanya, dan itu diampuni lah. Yang diberikan catatan amal kebaikan. Ini amalnya diterima oleh Allah. Yang kedua, hisab yang berat. Nah, ini yang akan ditanya dengan detail sekali. Maka dia akan diazab. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami semua dengan hisab yang ringan. Kemudian, nah ini tentang ham. Ham itu artinya keinginan kuat. Barang siapa yang punya keinginan kuat untuk melakukan amal saleh, kemudian diamalkan, yang wajib maupun sunnah, ya, maka Allah catat untuknya 10 pahala sampai 700, sampai lebih dari 700. Dan barang siapa yang ingin berbuat dosa terus dia lakukan, maka dicatat 1 dosa. Dalam tabar riwayat, jika dia meninggalkan dosa itu karena Allah, maka dicatat 1 pahala. Di sini menunjukkan bahwa Allah Karim, Rahim,
pemurah dan sayang kepada orang mukmin. Amalnya orang mukmin itu dilipat-lipat oleh Allah pahalanya, sedangkan dosanya cuma dikalikan 1. Walaupun demikian, ada orang Islam yang masuk neraka sa'at rahmatillah wa ghinahu wa thawabahu. Padahal Allah Azza wa Jalla maha luas rahmatnya, sayangnya, pahalanya berlipat-lipat. Tapi hamba itu menumpuk-numpuk dosa sampai dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Pelajaran buat kita yang masih hidup di dunia, jangan putus asa dari rahmat Allah. Walaupun dosa itu setinggi awan, walaupun dosa itu sepenuh bumi, jangan putus asa. Allah ampuni semua dosa, besar atau kecil. Syaratnya apa? Taubat dan beramal saleh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi, wahai orang-orang yang banyak berbuat dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa bagi yang bertobat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Sayang kepada orang yang bertobat. Alhamdulillah. Dan Allah akan ganti catatan dosa itu dengan amal saleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Surat Al-Furqan. Kecuali orang-orang tobat dan beriman dan beramal saleh, maka mereka itu Allah ganti catatan dosa-dosanya dengan pahala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Sayang kepada orang yang bertobat. Jangan lupa tobat setiap hari. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Itu Nabi baca astaghfirullah wa atubu ilaih itu sekali duduk 100 kali. Sekali duduk 100 kali. Kadang Nabi baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu 100 kali sekali duduk. Begitu pula sahabat Nabi SAW seperti Ibnu Umar, seperti itu, duduk astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam itu banyak salah, dan sebaik-baik orang yang banyak salah yang banyak bertobat. Amalan yang paling mudah adalah tobat. Maka jangan kita meninggalkan. Para ulama telah ijma' sepakat bahwa adanya hisab dan balasan terhadap amal ini sesuai dengan hikmah. Sesungguhnya Allah menurunkan semua kitab dan mengutus para rasul dan amal saleh, ya, itu semua akan ada balasannya. Nah, sekiranya tidak ada hisab, tidak ada balasan, tentu akan ada, tentu penciptaan manusia ini adalah sia-sia. Dan Allah Maha tinggi dari kesia-siaan. Manusia diciptakan itu ada tujuannya, yaitu untuk ibadah, untuk beramal, untuk nanti dibalas nanti pada hari kiamat. Baik, lanjut ya, yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi al-imanu bil jannati wan nar wa annahuma al-ma'alu al-abadi lil khalq
الجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به وقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين لله متبعين لرسوله. فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما النار فهي دار العذاب الذي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسله. فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Ya cukup. Azan dulu ya. Iya. Hah? Ayo. Kata penulis rahimahullah, bagian yang ketiga
yang harus diimani berkaitan dengan hari akhir adalah beriman dengan syurga dan neraka. Bahwasanya keduanya adalah tempat yang abadi bagi manusia dan jin. Syurga tempatnya penuh dengan kenikmatan yang Allah siapkan untuk hambanya yang mukmin dan beramal saleh, yang bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, yang beriman dengan apa yang Allah wajibkan atas mereka untuk mengimaninya, dan mereka menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dengan memurnikan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti Rasulullah, utusan Allah. Di dalam syurga itu mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Ini kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Saking indahnya, ya. Di sini dibawakan secara ringkas dalil dalam surat Al-Bayyinah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan hati mereka dan beramal soleh dengan anggota badan mereka, mereka itulah orang-orang yang khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Balasan untuk mereka, yakni di akhirat, di sisi Rabb mereka, adalah kebun-kebun di Aden. Ada syurga namanya apa? Syurga Aden. Jadi syurga itu banyak tingkatannya dan namanya, ya kawan. Ada Firdaus, itu yang tertinggi. Ada Aden. Ada lagi Ma'wa, Jannatul Ma'wa. Ya. Kemudian bagaimana sifatnya di kebun itu? Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi di bawah rumah mereka itu ada sungai-sungai. Ya pokoknya indah lah sungainya, ya kawan. Ada sungai madu, sungai susu, sungai khamr, dan yang lainnya. Khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Triliunan tahun tidak berhenti. Kita orang di dunia berapa, ya kan? 60, 70. Di sini ada anak kecil, yang paling kecil 100 tahun lagi udah mati. Apalagi kita orang. Lihat itu yang paling kecil itu, bayi itu, ya. 100 tahun lagi dia mati. Tahun berapa itu? 1544 Hijriyah atau Masehi 2000 berapa, ya kawan? 122. Itu yang ada sekarang ini di Masjid Imam Syafi'i ini. Bahkan Malang Selatan ini, itu nggak ada semua, mati. Namanya kita mau itu berapa tahun? Lebih dari 100 tahun. Umat Nabi Muhammad SAW kalau sudah 100 tahun itu mati dia. Satu generasi mati. Ya. Siapa yang sholat di sini? Allah alam, ya, anak-anak antum atau cucu yang sholat di sini. Semoga Allah perbanyak ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Taib. Itu di dunia. Di alam kubur Nabi sudah 14 abad. Di akhirat itu kekal selama-lamanya. Mari kita persiapkan untuk kehidupan yang selama-lamanya itu, dengan mempelajari ilmu ini, agama ini, dan mengamalkan. Amal kita ini sedikit, maka luruskan niat. Yang sedikit ini luruskan, karena amal kita sedikit. Rugi kalau seorang amalnya sedikit, tidak ikhlas lagi.
tidak menghadirkan niat. Karena syarat diterimanya amal al-ikhlas. Ini niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah dan ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, dzalika liman khasyya rabbah radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu orang-orang diridhai oleh Allah dan mereka ridha dengan apa yang Allah beri kepada mereka. Buat siapa? Bagi yang takut kepada Rabbnya. Di dunia dia takut, sehingga dia beramal. Sungguh setiap jiwa tidak akan mengetahui apa yang akan Allah beri dari segala yang menyejukkan matanya di syurga sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan di dunia. Ya, itulah syurga. Adapun neraka itu bahasa Arabnya nar. Nar itu sebenarnya artinya letterletnya api. Api. Bahasa Arabnya api itu apa? Nar. Karena memang di neraka itu penuh dengan api. Api. Antum pernah lihat ada orang bikin paret? Paret. Kemudian dalamnya dikasih api, dikasih kayu bakar dan dinyalakan. Itu gambaran kecilnya seperti itu. Dan itu luas sekali neraka itu. Karena pada hari kiamat Allah bertanya kepada neraka setelah orang kafir masuk neraka, Halim talati, apa kamu sudah penuh wahai neraka? Maka neraka itu berkata, wa taqul hal min mazid, apakah masih ada tambahan ya Rabb? Padahal semua orang kafir sudah masuk neraka itu. Dan padahal satu orang kafir itu membutuhkan satu tempat antara Mekah Madinah. Dalam hadis disebutkan bahwa orang kafir di hari kiamat itu dibesarkan badannya. Satu gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Berapa jumlah gigi di mulut manusia itu? Ya kawan. Berapa? Antum barangkali tahu, pernah ngitung-ngitung gitu. Hah? 20? 32. Berarti ada 32 gunung Uhud. Itu mulutnya satu orang kafir. Gede banget. Sehingga butuh tempat antara Mekah Madinah. Satu orang kafir itu. Lah orang kafir berapa jumlahnya? Sekarang ini berapa? 7,5 M penduduk dunia. Ya, kurang lebih. Orang Islam berapa? 1,7 M. Berarti sisanya non muslim. Miliaran ya kawan. Segede apa neraka itu? Setelah itu kata neraka, apa kata tambahan ya Rabb? Maka Allah meletakkan telapak kakinya di neraka, sehingga neraka itu mengatakan apa? Qattu, penuh. Dan jembatan yang ada di atasnya neraka itu selebar kawahnya neraka. Panjangnya itu sepanjang lebar kawahnya neraka. Mari kita pikir baik-baik, bagaimana kita ini selamat apa enggak? Tadi siang khutbah Jumat saya, temanya sebab-sebab keselamatan di akhirat. Silakan antum lihat di Facebook, ya. Kemudian jamaah sekalian, neraka Allah Azza wa Jalla telah siapkan itu untuk orang kafir, zalim, musyrik, yang kafir kepada Allah dan menentang para rasulnya. Di dalamnya segala macam siksa, hukuman yang tidak pernah dipikir oleh manusia. Dan neraka itu sudah ada. Dalilnya ini, u'iddat lil kafirin wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang sudah disiapkan untuk orang kafir. Bagaimana kondisinya? Nah, di sini diceritakan dalilnya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suratiquha
Kami telah siapkan untuk orang-orang musyrik yang zalim itu api yang mengelilingi mereka semua. Jadi api itu mengelilingi mereka dari atas, dari bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Min tahtihim dulalun minan nar, min fawqihim dulalun minan nar, wa min tahtihim dulal. Itu surat Az-Zumar. Di atasnya orang kafir itu ada api. Jadi mereka tenggelam dalam api, ya kawan. Ya Allah, ngeri ya kawan. Di atas kepala mereka ada api, dan di bawah mereka ada api. Makanya Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang neraka itu bi'sal mihad, sejelek-jelek tempat tinggal, tempat kembali. Ya memang tidak ada tempat yang paling buruk kecuali neraka. Panas. Fi samumin wa hamim. Samum itu anginnya panas. Anginnya panas. Tidak ada AC. Jangan tanya AC di sana. Wa hamim, minumannya itu panas. Hamim namanya. Hamim. Saya baca di tafsir, hamim itu adalah minuman yang sangat panas. Warnanya hitam. Warnanya apa? Hitam. Coba apa yang antum bisa lihat di dunia ini yang cairan panas warnanya hitam? Apa itu? Aspal. Ya, itu panas sudah. Tapi ada yang lebih panas daripada aspal. Apa itu? Lahar. Lava, lava. Lava yang muncrat dari gunung berapi itu meleleh. Itu warnanya apa itu? Hitam. Dan dia cair. Ya mirip seperti itulah minumannya. Lava minumannya. Cairan lava. Apabila disiramkan ke wajahnya orang itu, orang kafir, wajahnya hilang sampai masuk ke dalam perutnya. Itu lava. Hamim namanya. Dan mereka di sana dalam keadaan haus. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Kami masukkan, kami giring orang-orang mujrimin, penjahat itu, kafir itu, ke neraka jahanam dalam keadaan haus. Wirda itu artinya haus. Selama-lamanya haus. Dan mereka kelaparan. La yusminu wa la yughni min ju'. Mereka tidak akan gemuk dengan makanan di situ, dan tidak akan apa? Tidak akan hilang laparnya. Lapar dan haus, disiksa selama-lamanya. Na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar. Air itu kal muhli, sesuatu yang mendidih. Ishwil wujuh. Yashwi itu artinya bikin mateng sampai gosong. Al wujuh, wajah. Kalau di Arab itu ada namanya dajaj mashwi, ayam panggang. Ayam yang dipanggang gitu. Tapi nggak sampai gosong ya akhi. Kayak gosong nggak enak ya kawan. Tapi mateng gitu ya kawan. Tapi yang dimaksud dengan yashwi di sini dalam ayat ini itu sampai hitam wajah mereka ketika disiramkan di wajah mereka. Bi'sa syarab, itu adalah minuman terburuk memang. Wasa'at murtafaqah, dan itu sejelek-jelek apa tempat tinggal. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di sini, Innallaha la'anal kafirin, Allah melaknat orang kafir. Ini dijauhkan dari rahmatnya, tidak disayang oleh Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka api, khalidina fiha abadan. Mereka kekal di neraka itu selama-lamanya. La yajiduna waliyan wala nasira, mereka tidak mendapati pelindung dan penolong. Yaum, pada hari itu, tuqallabu wujuhuhum finnar, wajah mereka dibolak-balik begini kayak ayam panggang gitu ya. Ya, di api neraka.
yaqulun, apa yang mereka ucapkan di neraka? Ya laitana, wahai aduh celaka kami, ata'na Allah, kami taat kepada Allah, sekiranya kami dulu di dunia taat kepada Allah, wa ta'na Rasul, dan kami taat kepada Rasulullah. Menyesal mereka, kenapa di dunia tidak taat kepada Allah dan Rasul, tidak mempelajari Quran dan Sunnah. Menyesal, menyesal, wallah. Lanjut ya akhi, lanjut. Assalamualaikum. ثم قال الشارع رحمه الله ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ويذل الله الظالمين فيقول الكافر ها لا أدري ويقول المنافق أو المرتاب لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. عذاب القبر ونعيمه فيكون العذاب للظالمين من المنافقين والكافرين. قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي الصحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلولا ألا تدافنوا وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره ينادي مناد بالسماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له بقبره مد بصره. رواه أحمد أبو داود في حديث طويل. الله أكبر ما شاء الله. Jazakallah khair ya Qari. Dan termasuk beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan semua yang terjadi setelah mati. Apa definisi mati? Mati itu lepasnya ruh, berpisahnya ruh dari jasad untuk sementara waktu. Kemudian setelah melewati proses ke langit,
Maka dikembalikan lagi ruh itu dan bertemu lagi dengan jasadnya di alam kubur. Maka kejadian setelah itu, setelah maut itu, berpisahnya roh sementara itu dan bertemu lagi di alam kubur, maka kita mengimani tentang adanya fitnah kubur. Yang dimaksud dengan fitnah kubur itu pertanyaan malaikat mungkar nakir kepada setiap orang yang sudah masuk liang kubur. Kapan pertanyaannya? Ya begitu diuruk datang malaikat. Langsung ada pertanyaan, siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Maka Allah teguhkan orang mukmin sehingga dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir dengan benar. Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad. Dan Allah menyesatkan orang musyrik yang zalim dan kafir. Orang kafir mengatakan, aku tidak tahu. Semua pertanyaan malaikat mungkar nakir dijawab seperti itu. Begitu pula munafik atau orang yang ragu mengatakan, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia berkata sesuatu, maka aku mengatakannya. Yani dia tidak belajar. Dijawab oleh malaikat mungkar nakir, innaka ma daraita wa la talaita. Kau tidak tahu dan kau tidak mau belajar. Kemudian beriman dengan siksa kubur dan nikmat kubur. Orang zalim dan munafik dan kafir diazab di alam kubur. Sekiranya kau melihat orang-orang zalim dalam sakaratul maut dan malaikat mengepakkan sayapnya atau tangannya, keluarkan nyawa, keluarlah nyawa kalian. Hari ini kalian akan dibalas dengan siksa yang menghinakan dengan sebab amalan perbuatan yang kalau kalian berbicara tentang Allah, tentang agama Allah tanpa hak, dan kalian sombong dengan ayat-ayatnya. Api ditampakkan, dihadirkan kepada mereka pagi dan sore kepada Alu Fir'aun. Alu Fir'aun itu siapa ya kawan? Tentara Fir'aun. Karena yang ditenggelamkan itu 600.000 kata Ibnu Katsir. 600.000 orang bersama Fir'aun. Api ditampakkan di alam kubur pagi dan sore. Maksudnya untuk menyiksa mereka. Hari kiamat dikatakan, masuklah wahai pengikut dan tentaranya Fir'aun kepada siksa yang perih di akhirat. Sekiranya kalian tidak saling menguburkan, ya, karena sekiranya kalian tidak menguburkan mayat, sungguh saya akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku mendengar. Jadi Nabi pernah mendengar siksa ya kawan. Bagaimana ya, teriak-teriak orang itu, teriak-teriak. Maka Nabi berkata menghadap kami, tak berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur sampai 3 kali. Maka sahabat mengatakan, na'udzubillahi min azabil qabr. Setelah itu Nabi menyatakan, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Maka para sahabat mengatakan, na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian dari fitnah dajjal. Na'udzubillahi min fitnah dajjal. Ya, jadi siksa kubur itu ada ya kawan. Adapun nikmat kubur itu bagi orang mukmin yang benar, membenarkan. Sebagaimana ayat bahwa orang-orang yang beriman dan istiqamah turun kepada mereka malaikat. Kapan? Di antaranya ketika mau mati. Jadi mau mati itu rombongan malaikat rahmat datang dan memberikan kabar gembira, jangan takut, jangan sedih. Kabar gembira untukmu dengan syurga yang telah dijanjikan untuk. Sekiranya waktu itu nyawa di kerongkongan, kalian melihatnya dan kami lebih dekat kepada dia dari kalian, tapi kalian tidak melihat rombongan para malaikat itu. Sekiranya kalian tidak dibalas, ya, in kuntum ghaira madinin, sekiranya kalian ya tidak akan dibalas, tarji'unaha in kuntum sadiqin. Bisakah kalian kembali ke alam dunia jika kalian jujur? Tidak bisa. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun orang-orang yang muqarrabin,
yang melaksanakan yang wajib dan sunnah di dunia, mereka mendapatkan rauhun wa raihan, ya, segala pemandangan dan bau-bau yang menyenangkan, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Di situ menunjukkan bahwa di alam kubur mereka merasakan nikmatnya makanan surga. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin ketika menafsirkan atau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, arwahul mu'minin nasamatul mu'min ala tayrin khudrin tasrahu fi asjaril jannah, bahwa ruhnya orang mukmin itu berupa menjadi burung-burung hijau yang terbang di surga, menikmati makanan di pohon-pohon yang berbuah di surga. Kemudian mereka disediakan kindil. Kindil itu kayak apa ya, sarang burung, apa, sangkar burung. Nah, di situ dia minum sungai-sungai di surga, sungai madu dan lain-lain. Allahu Akbar. Badannya yang ada di alam kubur juga menikmatinya. Balasannya apa kenikmatan bagi orang mukmin di alam kubur? Satu, shadaqah abdi, bahwa orang itu benar, jujur. Kalau Allah sudah mengatakan jujur kepada orang seseorang dan benar, maka dia aman, tidak akan digolongkan ke dalam golongan pendusta. Dua, beri dia tempat tidur dari surga. Jadi tempat tidurnya, spring bednya dari surga. Istilah aja ya, spring bed, ya kan, dari surga. Yang ketiga, beri dia pakaian dari surga. Pertanyaan, apa pakaian dari surga itu? Terbuat dari apa? Sutra. Sutra. Jadi di alam kubur pakaiannya sutra. Kain kafannya udah nggak dipakai lagi, sudah sutra ya, akhi. Kemudian apa lagi? Bukalah untuknya pintu ke surga. Jadi di ruangan itu, tempat dia di alam kubur itu, dibukakan pintu ke surga, sehingga bisa melihat, bisa lihat surga, sehingga mengalirlah bau harum surga dan makanan juga dari surga. Dan diluaskan kuburnya, ini yang keberapa ini? Diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Ini di alam kubur. Wa yunawwar lahu fi, dan dia diberi cahaya. Jadi alam kuburnya itu enggak gelap, cahaya. Allah kasih cahaya di situ. Dan ada lagi, dia didatangi sama amalnya, berubah menjadi manusia. Kemudian manusia yang ganteng ini berkata, aku adalah amalmu yang soleh. Jadi amal soleh yang dikerjakan di dunia berubah menjadi apa? Manusia yang tampan. Di alam kubur mendatangi dia. Allahu Akbar, Allah, sampai datang hari kiamat. Saya mau tanya antum ya ikhwan, antum kalau pergi misalnya ke Surabaya atau keluar kota, antum pilih hotel bintang 5 atau bukan hotel, apa sih itu, guest house yang banyak nyamuknya, losmen, nggak ada AC, meon kipas angin, kadang mati kadang nyala, nyamuk wake, wah bonek enak, kasure ada di bawah, kotor lagi. Atau pilih yang mana? Bintang 5 rek, iya kan? Nah, di alam kubur itu lebih lama daripada ke Surabaya. Nginep di Surabaya paling 1, 2, 3 hari, 4 hari. Nginep di alam kubur itu sampai kiamat ya kawan, sampai datangnya kiamat. Maka mari kita persiapkan penginapan sementara di alam kubur itu dengan sebaik-baik amal, ilmu dan amal. Mulai sekarang kita siapkan. Itu rumah masa depan itu, sebelum sebelum akhirat. Siapa yang selamat dari siksa kubur, maka setelahnya lebih mudah. Siapa yang tidak selamat dari siksa kubur, setelahnya lebih sulit. Bagaimana caranya selamat di alam kubur? Ya, meniti keselamatan di dunia. Ngaji. Jangan tinggalkan ngaji ba'da maghrib sampai isya. Belajar agama. Dan jangan tinggalkan ngaji ba'da subuh. Usahakan itu. Setelah itu terserah untuk bekerja, berdagang. Ya, tapi maghrib isya usahakan di masjid.
atau ba'da subuh. Kalau nggak bisa ba'da maghrib, ba'da subuh. Hadirlah di pengajian. Barangkali antara maghrib sampai isya atau ba'da subuh sampai terbit matahari, ngaji, mempelajari agama. Di situ menjadi sebab kebahagiaan kita selama-lamanya. Amin ya Rabb. Ya, sampai di sini ya kawan. Ya, apa ada pertanyaan? Barangkali. Hah? Allah alam. Ya, bagi pendosa, bagi para pendosa yang dosanya lebih banyak. Karena orang yang dosanya lebih banyak, lebih berat daripada amal solehnya, terancam. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang lebih ringan timbangan amal solehnya daripada dosanya, maka dia masuk neraka hawiyah. Baik, di situ menunjukkan bahwa yang dosanya lebih banyak daripada amalnya itu hisabnya berat. Mari kita selesaikan dosa-dosa di dunia. Jangan dibawa mati. Yang kita bawa mati hanyalah amal soleh. InsyaAllah Allah mudahkan buat kita semua. Amin. Ada lagi? Gak ada? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Oh iya, ada kuis. Asik kuis. Pertanyaan, siapa yang bisa menjawab dapat hadiah. Masya Allah, ini paspor, Masya Allah. Jazakallah khair. Dua Tiga. untuk Ikhwan, satu untuk ibu-ibu. Iya. Ikhwan berapa? Dua. Pertanyaan untuk ikhwan dulu. Dua. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan dulu, baru jawab. Ya. Pertanyaan yang pertama. Satu ibu, satu di bawah. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama, ada berapa tiupan sangkakala malaikat Israfil, dan jelaskan perbedaannya. Bingung aku, siapa ini angkat tangan duluan? Siapa? Enggak, siapa yang angkat tangan duluan? Sudah. Antum. Ya, silakan. Tiga? Ya. Coba sebutkan satu. Kebinasaan, kedua kematian itu kebangkitan. Ini pendapatnya ulama loh ini. Tiga apa namanya? Tiga tiupan sangkakala. Yang pertama apa? Kehancuran. Yang kedua kematian. Yang ketiga barakallahu fiik. Ya. Abu Yusuf. Nih. Alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua masih untuk ikhwan. Sebutkan satu dalil Al-Quran, satu ayat saja, tentang keyakinan adanya hari kebangkitan. Ayo. Gampang. Terserah, bebas, surat apa saja. Ayo, angkat tangan. Nah, itu sudah nggak dapat lagi. Ayo silakan. Yauma yab'atsu apa? Yab'atsukum jami'an. Surat apa itu? Ayo sudah. Yauma yab'atsukum, ada itu ayatnya. Ibu-ibu pertanyaannya adalah
Siapa nama malaikat yang menanyai manusia yang masuk liang kubur? Cek siapa yang angkat tangan duluan. Silakan jawab. Gak krungu aku. Siapa namanya? Munkar Nakir. Masya Allah. Benar. Kasihkan dia. Barakallah. Sekarang ada dua lagi hadiah berupa donat. Kue donat. Ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan untuk ikhwan dulu 3 nama untuk hari kiamat. Ada banyak nama hari kiamat, sebutkan 3 saja. Siapa? Silakan, akhi. Yaumul kiamat, yaumuddin, yaumul ba'ts. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir buat ibu-ibu. Buat ibu-ibu. Sebutkan satu saja apa yang harus kita imani yang berkaitan dengan hari kiamat. Kan tadi disebutkan ada 3, bahkan 4. Apa saja yang diimani yang berkaitan dengan hari kiamat? Satu aja, apa? Iman adanya surga dan neraka. Oh ya, kasihkan donat ini ke dia. Alhamdulillah. Ya sudah, hakimus shalah.